Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimanallahu wa iyyakum ma'asyiral muslimin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bermuwajahah fi baitin min buyutillah. Semoga ini merupakan amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu barakallahu fikum, ini merupakan sesuatu yang sangat bernilai bagi seorang ahli sunnah berkumpul di majlis al-ilm, bermuwajahah, saling mengingatkan di atas kebaikan, di atas kebenaran. Tentu ini sesuatu yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jal dijadikan sebagai rangkaian dari taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fid din rahimanallahu wa iyyakum. Adapun tema kajian pada pagi hari ini terkait dengan pembahasan yang tentunya kita tidak lepas dari perkara ini. Al-muamalah dalam bingkai ibadah. Dalam kehidupan keseharian, barakallahu fikum, siyama kita hidup di dunia ini, terlebih lagi tentu ini merupakan fase yang kita berada padanya yang akan melanjutkan pada fase yang berikutnya. Fase yang di sini kita melakukan amalan. Kalau kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, kalau kejelekan iyadzan billah itu pula yang akan didapatkan. Oleh karena itu tidak lepas dalam fase ini adanya muamalah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abi Dzar Jundub
bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jal di mana engkau pun berada. Ikutilah kejelekan dengan amalan kebaikan, karena amalan kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bermuamalahlah dengan manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Al-Alama Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyebutkan hadal haditsu fihi thalathu kalimat. Di dalam hadis ini ada 3 penyampaian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kullu kalimatin wasiyatun mustaqillah. Setiap kalimat ada wasiat tersendiri yang beliau alaihi salatu wassalam sebutkan. Wa huwa manhajun lil muslim yasiru alaihi fi hayatihi. Dan ini merupakan jalan bagi seorang muslim yang dia berada di atasnya. Wa ta'amulihi ma'allah, muamalah dia bersama Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'amulihi ma'an nafsihi, muamalah seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Wa ta'amulihi ma'an nas, dan muamalah seseorang kepada orang lain. Maka ini muamalah yang memiliki nilai ibadah ketika seseorang berjalan di dalam muamalah ini di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, akan memiliki nilai ibadah ketika dijalani muamalah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia di dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muamalah dia terhadap dirinya, dan muamalah dia terhadap orang lain, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap karib kerabatnya, terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya, bahkan terhadap orang-orang kufar. Tentu barakallahu fikum, Islam telah mengajarkan, Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bagaimana muamalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, awalan, yang pertama, fi ta'amulihi ma'allah, dalam muamalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu 'alal muslim ayattaqiyallah bi ta'atihi, wajib atas seorang muslim bertakwa kepada Allah Azza wa Jal di atas ketaatan kepadanya. Wa tarki ma'siyati, meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Fattaqwa hiya fi'lu ma amara Allah bihi, dan takwa perbuatan apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jal larang darinya. Lian hadza yaqihi min adzabillahi wa ghadabi, karena perkara ini bisa menjauhkan dia dari azab
Allah Subhanahu wa taala, dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwallahi kalimatun jami'atun tajma'u kulla khisalil khair. Takwa kepada Allah merupakan kalimat yang mencakup padanya perangai kebaikan. Iya. Wa hiya wasiyatullahi li jami'i khalqih. Dan takwa merupakan wasiat Allah untuk seluruh makhluknya. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'malu bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Engkau barakallahu fikum melakukan amalan ketaatan kepada Allah di atas syariat ini, di atas sunnah ini, dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Engkau meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla ala nuri min Allah, di atas cahaya Allah, di atas syariat ini, dan engkau takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Fahiya kalimatun jami'atun azimah, kalimat yang sangat mulia yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Pembahasan terkait dengan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal muslim ayyattaqiyallah fi ayyi makanin. Wajib atas seorang muslim bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Inama yadharu ma'an nas, apakah dia ketika bersama manusia, wa hinama yakunu wahdahu, atau ketika dia dalam kondisi sendiri. La yataghayyar ta'amuluhu ma'allah, tidak berubah muamalah dia bersama Allah. Sirran au alaniyah, apakah dia sendiri atau bersama yang lainnya. Wahdahu au ma'an nas, tidak berubah. Amma idza kana ma'an nas adharat taqwa wa tanassuk. Adapun ketika seseorang bersama manusia dia menampakkan ketakwaan, dia menampakkan ketaatan, kesolehan. Wa idza ikhtafa 'anin nas, lalu ketika dia tidak bersama orang lain, barazallaha bil ma'asi wal mukhalafat, lalu dia pun menampakkan kemaksiatan, penyelisihan dia kepada Allah Azza wa Jal, fa hadza munafiq. Maka ini munafik. Iya. Dia menampakkan ketakwaan ketika bersama manusia. Ketika dia sendiri, hilang takwa dari dia. Takwa yang dia tampakkan karena keberadaan manusia. Nah, ketika sendiri, hilang takwa dari dia. Kata beliau, fahadha munafik. Maka ini munafik. Nah, wa qauluhu haitsuma kunt, dan sabda beliau di mana saja engkau berada, yadullu ala annal insan yajibu alaihi alla yanzur ilan nas. Wajib atas seorang, menunjukkan wajibnya atas seseorang, jangan ketika dia bertakwa dia melihat manusia. Ya. Wala yakhshan nas, jangan dia takut kepada manusia. Wa innama yakhshallah subhanahu wa ta'ala,
Takut itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sawa'an kana ma'an nas atau kana khalian binafsih. Apakah dia bersama manusia atau sendiri? Iya. Atau dia sendiri. Dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada seseorang yang dia mengingat Allah, bermunajat sendiri di hadapan Allah Azza wa Jal. Fafadat ainahu. Menangis dia. Iya. Dia sendiri. Ini takwa. Tidak ketika ada orang dia menampakkan hal yang demikian. Barakallahu fikum. Bukan berarti pula barakallahu fikum dia bermalas-malasan. Iya. Saya tidak mau terlihat banyak melakukan amalan saleh. Saya khawatir nanti dilihat orang saya riya, saya dianggap bertakwa kalau ada manusia. Saya tidak mau melakukan hal itu. Jangan pula dia terperangkap oleh tipu daya syaitan. Artinya dia tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bersama manusia atau dia sendiri. Yang dia jaga adalah keikhlasan. Yang dia perjuangkan adalah keikhlasan. Lah, dia tidak butuh barakallahu fikum validasi dari manusia. Yang dia butuhkan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang bersama dia, tidak ada orang bersama dia, tidak menjadikan dia berubah. Tetap di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia melakukan amalan ibadah dasarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La min ajli nas, bukan karena manusia. Li'anna Allah ya'lamu halah, karena Allah tahu kondisi dia. Iya. Hatta law tawara 'anil nas fa inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Walaupun dia berusaha bersembunyi dari manusia, Allah tidak akan luput sedikit pun darinya. Qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Allah tahu semuanya, alamul ghuyub. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Kata Nabi Allah Isa alaihi salam, engkau ya Allah Azza wa Jal, ta'lamu ma fi nafsi. Tahu apa yang ada di dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Ya, karena Allah Maha mengetahui. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kalian berusaha sembunyi dari manusia tapi tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman nasu fahum la ya'lamuna an batinik walau kunta jalisan bainahum. Adapun manusia, mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatimu walaupun engkau duduk di hadapan dia. Tidak ada yang tahu. Iya. Walaupun di hadapan kita tidak tahu bagaimana hatinya dia. Ini manusia. Wa min babil aula alla ya'lamu anka syai'an idza ikhtafaita anhum. Lebih-lebih lagi mereka tidak akan mengetahui darimu sesuatu ketika engkau menyembunyikan itu dari mereka.
di hadapan mereka saja mereka tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu, apalagi engkau menyembunyikan dari mereka. Lakin Allah Ta'ala ya'lam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Al-ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal melihatmu. Nah, lalu beliau menyebutkan, thumma inna ba'dhan nasi, kemudian sebagian manusia, idza kana fi biladil muslimin adhara al-islam. Ya, ketika dia berada di negeri kaum muslimin, dia menampakkan keislaman. Fa idza dhahaba ila biladil kufri tanakkar. Kalau sudah pergi ke negeri kufar, sudah dia ingkari itu semuanya. Apa yang menjadi keislaman dia? Yang ada dia menampakkan keadaan seperti orang-orang yang tinggal di kufar, dari kalangan orang-orang kufar. Iya. Wa wafaqal kuffar ala ma hum alaih. Akhirnya dia pun mengikuti tindak tanduk orang kafir. Iya. Dari segala bentuknya. Sudah tidak ada lagi menampakkan keislaman. Ucapannya, bagaimana cara dia berpakaiannya, iya, dari semua bentuknya. Fayatalawwanu kama tatalawwanu al-hirba. Dia talawun, dia ganti casingnya. Akhirnya, sebagaimana bunglon itu berubah kondisinya. Nah, ini yang tidak boleh, barakallahu fikum. Hilang takwa dari dia. Wa hadza amrun la yajuz. Perkara ini tidak boleh dia lakukan. Al-wajibu 'alal muslim ay yakhafa Allah wa yuraqibahu subhanahu wa ta'ala fi ayyi makanin wa fi ayyi baladin. Yang wajib atas seorang muslim, dia takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja, di negeri mana saja, di tempat mana saja. Barakallahu fikum. Ini muamalah seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan memiliki nilai ibadah ketika dia bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Yaitu dengan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, yang kedua, bainahu wa baina nafsihi, antara dia dengan dirinya. Muamalah seorang hamba dengan dirinya. Diambil dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti olehmu kejelekan yang kau lakukan dengan amalan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapuskan amalan kejelekanmu. Iya. Banyak riwayat yang menyebutkan hal demikian. Iya, dari amalan-amalan ibadah yang kau amalkan, barakallahu fikum, maka itu akan menghapuskan dari amalan kejelekan. Fa idza sadarat minal abdi sayyi'atun yajibu alaihi ayatuba ila Allah azza wa jal. Ketika muncul dari seorang hamba kejelekan, wajib untuk dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah azza wa jal menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah, ya, belum nafas di kerongkongan.
Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu bin maghribiha. Allahu azza wa jal yabsut yadahu, membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Demikian sebaliknya sampai matahari muncul dari tempat tenggelamnya. Allah menerima taubat hambanya. Barakallahu fikum. Bahkan Allah azza wa jal asyadu farhan, Allah azza wa jal sangat bergembira ketika ada seorang hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada bergembiranya seseorang yang berada di tanah lapang, di gurun, yang ketika itu dia melakukan perjalanan dengan kendaraannya, bersamanya perbekalannya. Iya. Lalu dia tertidur, ketika bangun kendaraan tunggangannya dan perbekalannya itu hilang dari dia. Tidak ada harapan kehidupan bagi dia kecuali kematian. Karena tidak ada lagi perbekalan dia, sementara dia sendiri. Ya, putus harapan dia. Lalu dia, barakallahu fikum, tertidur, lelah. Dia bangun dari tidurnya, ternyata hewan tunggangan dan perbekalannya ada di hadapan dia. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Hah? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia salah karena bahagia yang sangat. Yang tadinya putus asa ada pada dia, al-maut, kematian yang ada di hadapan dia, tidak ada kehidupan kecuali dia, perbekalan tidak bersama dia, lalu ada di hadapan dia. Allah kembalikan lagi. Karena saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia salah berucap karena bahagia yang sangat. Allah asyadu farhan bitaubatil abdi hina yatubu ilaih, daripada orang ini. Sangat-sangat bahagia atas taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bahagianya orang tadi. Wa yutbi'uha bihasanat, ikuti kejelekan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuh ihdaha tahutul khati'a wal ukhra tarfa'u darajah. Langkah kaki seorang hamba menuju Baitullah, menuju rumah Allah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban yang Allah telah wajibkan. Dia bersuci dari rumahnya, melainkan langkah yang dia lakukan yang pertama menghapuskan dosanya, yang berikut mengangkat derajat dia. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna malam tusyal kabair. Selama tidak jatuh pada dosa besar, salat yang 5 waktu yang dia amalkan, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya, sebagai penghapus dari kesalahan dia selama tidak terjatuh pada dosa besar. Iya.
Barakallahu fikum. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena kebaikan itu menghilangkan daripada kejelekan. Kama qala ta'ala innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan daripada kejelekan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya, sebagai penghapus di antara keduanya selama dia terjauhkan dari dosa besar. Ya, karena dosa besar taubatan tersendiri. Barakallahu fikum. Qauluhu tamhuha, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam tamhuha, kebaikan itu akan menghapuskan daripada kejelekan, aitu ziluha wa tukafiruha, akan menghilangkan, menghapuskan daripada kejelekan itu. Hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala, ini keutamaan Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan wahidah, wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanat ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dalam hal kebaikan, barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan satu amalan kebaikan, dia tidak mengamalkannya, tapi punya keinginan, iya, dia tidak melakukannya, Allah akan tetapkan bagi dia hasanatan wahidah, hasanatan kamilah, satu kebaikan. Apalagi ketika dia mengamalkannya, akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dikalikan 700 kebaikan, dilipat gandakan dengan lipatan tak terbilang. Iya. Faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang dia memiliki keinginan untuk melakukan satu amalan kejelekan, tapi dia tidak melakukannya, Allah tetapkan bagi dia hasanatan wahidah, satu kebaikan. Bisyartin, barakallahu fikum, dengan syarat dia tidak melakukan amalan kejelekan yang dia memiliki keinginan untuk melakukannya karena Allah Azza wa Jalla, karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bukan karena sesuatu selain Allah. Iya. Dia ingin melakukan safar misalnya, safar dalam rangka maksiat, iyadzan billah, di pertengahan jalan, bukan karena rasa takut dia kepada Allah lalu dia kembali dari safar itu, ya. Mungkin qadarallah, kendaraannya mogok, bannya pecah, mesinnya mati, rusak, akhirnya dia tidak jadi melanjutkan safarnya dalam rangka maksiat, tapi disebabkan karena kerusakan kendaraannya. Kalau demikian tidak teranggap sebagai satu amalan kebaikan, karena bukan disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut dia kepada Allah. Iya. Demikian pula di antara apa yang mendapatkan naungan yang disebutkan oleh Nabi, 7 golongan, ya. Rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perkara yang diharamkan, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Naam. Faman hamma biha, barang siapa memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, fa'amilaha, lalu dia melakukan kejelekan itu,
kataballahu indahu sayyi'atan wahidah. Allah tetapkan bagi dia satu kejelekan. Ya. Menunjukkan bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan ini barakallahu fikum seseorang tasahul bermudah-mudahan terjatuh pada kejelekan. Nah, karena dia tidak mengetahui akhir dari hidup dia. Barakallahu fikum. Sementara maut kapanpun bisa datang. Nah, wa hadza min jumlatil umur allati yukaffirullahu bihal dzunub. Maka ini perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla menghapuskan dengannya dosa. Wa kadzalika man hafadha 'alal faraid fa innallaha yukaffiru anhu dzunub as-saghair. Demikian pula orang yang menjaga kewajiban-kewajiban dari salat 5 waktu, maka Allah Azza wa Jalla menghapuskan dengannya dosa-dosa dari dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Fala taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Bal badir ila taubah ila Allah Azza wa Jalla. Bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan ya Rasul alaihi salatu wassalam, wahai ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Sebesar apapun dosa, ya, Allah akan ampuni. Barakallahu fikum. Fataubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Balil musyrik wal kafir idza taba taballahu alaihi. Bahkan orang musyrik, orang kafir, kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau kalian selesai dari kekufuran kalian, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosamu. Fa kaifa bidzambil ladzi huwa dunal kufri wasyirik. Lalu bagaimana dengan dosa yang itu bukan kekufuran dan kesyirikan? Tentu Allah yaqbalu taubatal abdi. Barakallahu fikum. Tub ilallahi azza wa jal. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi at-taubah bil lisan. Tidak cukup taubat dengan lisan, astagfirullah, tidak cukup. Iya. Dengan lisan, na'am, amalkan yang demikian. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa ini atubu fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfar, minta ampun, karena aku bertobat kepada Allah dalam sehari akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bal atbi taubataka bi amali salihat. Ikuti taubatmu dengan melakukan amalan-amalan saleh. Qala ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima. Illa man tab, kecuali orang yang bertobat, beriman, melakukan amalan saleh, mereka lah orang-orang yang Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengampuni dan maha memberikan kasih sayangnya. Fata'amal ma'an nafsika bihadzal miqyas. Bermuamalah dengan dirimu dengan mi'yar ini, timbangan ini. Iya. Wa aktsir minal hasanat wa tub 'anis sayyi'at. Perbanyak dari kebaikan, bertaubat dari kejelekan.
Wallahu jalla wa ala ya'fu wa yaghfiru idza fa'alta asbabal maghfirah. Karena Allah azza wa jal memaafkan, mengampuni ketika engkau melakukan sebab-sebab ampunan dari Allah azza wa jal. Iya. Dan di antara perkara yang tidak boleh lepas dari seorang muslim, barakallahu fikum, ad-du'a, berdoa kepada Allah azza wa jal. Yatahar, berusaha terus mencari asbab qabuli doa. Barakallahu fikum. Pada keadaan-keadaan yang memang Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan. Di antara apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu 'abdu an rabbih wa huwa sajid fa akhir du'a. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah sujud. Fa akhir du'a, perbanyak doa padanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Na'am. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan riwayat yang lainnya yang menyebutkan bagaimana keadaan-keadaan yang di situ merupakan sebab diijabah, dikabulkan doa seseorang kepada Allah azza wa jalla. Mulahi, merengek-rengek ketika berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, bagi Allah azza wa jal nama-nama yang baik, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan yang lainnya barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini muamalah yang kedua antara seorang hamba dengan dirinya. Akan menjadi nilai ibadah ketika dia menerapkan muamalah dia dengan dirinya di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Thalithan, yang ketiga, bainaka wa bainan nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, antara dirimu dan manusia. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Disebutkan di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidaklah sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin hari kiamat dari baiknya akhlak. Wa innallaha yabghadu al-fahish al-badhi, dan Allah azza wa jal benci kepada orang yang melakukan fahishah dan yang berkata tidak baik, berkata kotor. Disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan husnul khuluq, baiknya akhlak, kata beliau, huwa talaqatul wajhi, menampakkan wajah yang berseri-seri, wa badlul ma'ruf, senantiasa melakukan perkara yang ma'ruf, wa kaful adza, menahan kejelekan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lalu kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ay ta'amal ma'ahum bil muamalati thayyibah, bermuamalahlah bersama mereka dengan muamalah yang baik. Ya.
kepada kaum muslimin, kepada orang-orang kufar. Ya. Kalau seorang mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam perkara ini, hatta orang-orang kufar akan rindu cinta kepada ahlu sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi mungkin sebahagian ikhwana tidak tinggal pada satu komunitas, ya, tapi tinggal di perumahan, ya, di kampung misalnya, yang mungkin punya tetangga dengan beraneka ragamnya, muslimnya, kafirnya, ya, tentu tidak ada sedikit, tidak ada perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam lewatkan di dalam permasalahan ini. Wa khairul hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam perkara ini pun Nabi mengajarkan, iya, akan rindu, akan kehilangan mereka terhadap ahlu sunnah ketika ahlu sunnah itu mungkin meninggalkan dia yang sebelumnya tinggal bersama mereka, karena ahlu sunnah ini mengamalkan sunnah-sunnah Rasul di dalam perkara muamalah. Barakallahu fikum. Wa bi khuluqil hasan, bermuamalahlah dengan mereka dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik. Wa bil kalami thayyib, dengan ucapan yang baik. Iya. Di dalam bermasyarakat, barakallahu fikum. Terlebih lagi ketika tinggal kita bersama kaum muslimin secara umum. Ya. Kita sebagai bagian dari masyarakat di tempat itu, kita bermuamalah dengan kaum muslimin. Kita kenal siapa tetangga kita. Ya. Dan itu bagian daripada dakwah ilallah, bi akhlak, dengan akhlak, dengan muamalah. Terkadang mereka barakallahu fikum mencintai ahli sunnah, mencintai salafi, bukan karena mereka duduk mendengarkan kajian, mendapat nasihat dari ahli sunnah, bukan. Karena mereka melihat bagaimana muamalahnya seorang ahli sunnah, seorang salafi itu baik. Ya. Bahkan mungkin mereka terkadang mengkanter, membela ahlu sunnah. Ketika mungkin di satu tempat mereka bermuamalah dengan keumuman manusia, ada yang menjelekkan ahlu sunnah, dia akan mengatakan, tidak, saya punya tetangga istrinya bercadar, suaminya berjanggut, celananya cingkrang, tapi baik sama saya. Iya. Biasa memberi hadiah kepada saya, biasa menegur saya, tidak diam, tidak lewat depan rumah saya diam saja, tidak, dia tetap menyapa saya. Iya. Subhanallah. Dia membela ahlu sunnah bukan karena ayat atau hadis yang dia dengar. Mengharapkan itu ke masjid saja tidak mungkin, tapi karena akhlaknya ahlu sunnah ini baik. Punya sedikit rezeki, dia buatkan, kalau di sini pisang sanggar, ya kasih satu piring, 5 potong, 7 potong misalnya, luar biasa berbekasnya. Ya. Gara-gara cuman itu dia bela ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Karena kalau dia seorang muslim, dia punya 2 hak. Hak sebagai seorang tetangga dengan hak sebagai seorang muslim. Dia kafir, dia punya 1 hak sebagai seorang tetangga. Yang kita tidak boleh mengganggu dia. Ya, kenali tetanggamu. Ya. Jangan sampai kita tidak kenal namanya. Harus
Kalau Ahlus Sunnah mengamalkan bimbingan Rasul di dalam bermuamalah, bermasyarakat dengan orang lain, mereka akan kehilangan Ahlus Sunnah, mereka akan cinta Ahlus Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ada satu cerita yang itu kenyataan. Seorang Ahlus Sunnah Salafi, ya, subhanallah, dia ada kegiatan buka biro perjalanan umroh. Ada orang Nasrani, ya, mendatangi dia. Kan semua Salafi dibilang Pak Ustadz, ya kan? Jubah, janggut. Pak Ustadz, saya mau jadi agen umrohnya Pak Ustadz. Dia Nasrani. Karena dia merasakan muamalah yang baik. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini penting. Itu dakwah. Mereka membela Ahlus Sunnah bukan karena mereka duduk di majelis berat. Salat pun kadang sulit mereka amalkan. Karena muamalah, karena akhlak, karena pergaulan, karena kalimatun thayyibah, karena perangai. Sehingga mereka merasa nyaman dengan Ahlus Sunnah. Kalau sudah merasa nyaman, mungkin di antara mereka ada yang menjadi ketua RT. Tolong Pak, yang tinggal di RT saya Salafi aja deh. Ya, tidak sulit diaturnya. Ada kenaikan sampah biasanya kan gitu, 5.000, 10.000. Yang paling adem ayem orang-orang Salafi. Ya. Kalau masyarakat umum biasanya terjadi harus rapat ini segala macam. Ya. Karena apa? Karena muamalah thayyibah. Barakallahu fikum. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wabil basyasyah, dengan senyum. Ya. Tegur sapa, barakallahu fikum. Fa inna dzalik mimma yazra'ul mawaddah fil qulub, karena itu sesuatu yang bisa menumbuhkan kasih sayang di dalam hati. Dibela Ahlus Sunnah. Wa yu'allifu bainan nas, bisa menjadikan bersatunya di antara manusia. Wa khuluqul hasan sifatun hamidatun takunu fil insan. Akhlak yang baik, sifat yang terpuji yang ada pada seseorang. Yamnahu Allahu liman yasha min ibadi, Allah anugerahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Aduh Ustaz, saya ini tidak bisa basa-basi, saya tidak bisa tegur sapa, saya ini pembawaannya kaku. Thayyib dari yang lainnya. Iya. Masih banyak pintu kebaikan, abwabul khair, untuk menjaga dakwah ini. Bahkan untuk bisa diterimanya dakwah ini. Ya sudah. Kalau gitu saya kasih hadiah sajalah. Kalau saya mungkin duduk sejenak bersama mereka, jangan juga kebablasan. Iya. Nanti masuk kepada hal-hal yang berat untuk kita tinggalkan. Ya, modelnya datang sejenak pergi lagi, datang sejenak pergi lagi. Kalau mengharuskan. Kalau mungkin seseorang tidak mampu hal yang demikian, ya sudah. Tahabu. Kasih hadiah. Dia tidak mampu untuk bertutur kata, berbasa-basi misalnya. Ya, bisa dengan cara yang lainnya. Iya. Nanti akan dibela dengan itu. Iya. Cuman kadang-kadang ngasih hadiah. Ada sebagian mungkin, kalau itu dia kadang kurang anggah ungguhnya. Tapi biasa ngasih hadiah itu. Ya. Pokoknya jangan sampai kita ini menjadikan sebab karena muamalah kita yang tidak baik menjadikan dakwah ini tidak baik. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan kayak batu. Ya. Tidak mengenal samping kiri, samping kanan, depan belakang. Jangan.
Barakallahu fikum. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan kepada dakwah, jangan merusak dakwah dengan muamalah yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wal insanu yatakhallaqu bil akhlaqil hasanah. Seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik. Wallahu jalla wa ala qala fi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang nabinya alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad alaihi salatu wassalam berada di akhlak yang sangat mulia. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah radhiyallahu an. Akhlak beliau Al-Quran. Ya, bagaimana beliau bermuamalah. Beliau tahu bagaimana kondisi yang di hadapan beliau, tahu bagaimana cara menghadapinya, cara menyikapinya. Orang pedalaman, Baduy, kencing di pojok masjidnya beliau. Ini orang Baduy, tidak tahu tata krama, tidak tahu norma dalam bermuamalah. Nabi menyuruh para sahabat, biarkan. Setelah selesai dipanggil, diberikan nasihat. Masjid ini untuk sholat, berzikir, baca Quran, tidak untuk sesuatu yang kotor, yang najis. Dia pun menerima nasihat itu. Allahumma arhamni Muhammadan wa Muhammadan wa la tarhamina ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan Muhammad saja. Yang lainnya ini enggak boleh. Karena para sahabat sudah mau marah-marah sama Baduy ini. Karena apa? Muamalah thayyibah. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Syahidallahu lahu bil khuluqil azim. Allah mempersaksikan untuk beliau dengan akhlak yang mulia. Walihada tahawwala a'da'uhu ila asdiqah. Oleh karena itu musuh beliau berubah menjadi teman. Yang tadinya memusuhi menjadi teman. Wasaru min khawasi ashabihi bisababi khuluqihi alaihi salatu wassalam. Bahkan menjadi sahabat yang khusus. Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak kenal beliau? Barakallahu fikum. Menjadi sahabat beliau, menjadi mertua beliau. Iya. Disebabkan akhlaknya beliau alaihi salatu wassalam. Wasaru yudafi'una wa yunafihuna wa yujahiduna ma'ahu alaihi salatu wassalam. Mereka akhirnya membela, barakallahu fikum, membentengi, berjihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam yang tadinya musuh. Iya. Wahum bil ams kanu min aladil a'dad. Mereka sebelumnya mereka musuh yang paling keras, lakin bita'amulihi wa khuluqihi alaihi salatu wassalam ma'an nas istajlabahum ilal Islam. Akan tetapi dengan muamalahnya beliau, akhlaknya beliau alaihi salatu wassalam kepada manusia, menjadikan mereka, membawa mereka masuk ke dalam Islam. Iya. Barakallahu fikum. Wa hakadha yakunu alladhi yad'u ila Allah bil khusus yakunu dha khuluqin hasanin. Demikianlah atas orang-orang yang menyeru berdakwah kepada Allah untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, tentu ini tidak sebatas kepada seorang da'i ilallah, kepada semua ahli sunnah. Apalagi ketika tinggal di kaum muslimin secara umum, semua ahli sunnah salafi ini dibilang ustadz. Ya, mereka melihat memakai jubah, ada lihyah, ya, sudah semua dibilang ustadz. Ya, dijaga itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Fayata'amalu ma'an nas bil husna wal latafah wal layyin. Beliau bermuamalah bersama manusia dengan kebaikan, lemah lembut. Iya. Itu yang beliau amalkan. Barakallahu fikum. Hatta yastajlibahum ila fi'lil khair.
sampai membawa mereka akhirnya melakukan kebaikan, sampai puncaknya mereka masuk ke dalam Islam. Wa ila taubati ilallah, sehingga mereka bertobat kepada Allah. Wa ila qubuli da'wah, sampai dakwah ini diterima. Barakallahu fikum. Ini yang Rasul alaihi salatu wassalam amalkan. Fahadhil kalimatul azimah manhajun yasiru alaihi muslim. Kalimat ini begitu sangat mulia, jalan yang mana seorang muslim berjalan di atasnya. Wa huwa min jawami'il kalim allati utihan nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan jawamul kalim yang mana diberikan oleh Allah azza wa jal kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yajma'u fiha baina khairai dunya wal akhirah, yang mana barakallahu fikum dikumpulkan di dalam kalimat ini antara kebaikan dunia dan akhirat. Maka ini barakallahu fikum 3 muamalah yang tidak akan pernah lepas dari seorang muslim ketika menjalani kehidupan ini, antara dia dengan Allah, antara dia dengan dirinya, dan antara dia dengan orang lain. Jadikan muamalah ini dinilai ibadah oleh Allah azza wa jalla, tentunya dengan kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.